Ya, baik, kita mulai kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, ya, hari ini kita akan ketemu lagi. Yang akan saya bahas, saya sampaikan adalah tentang ketentuan tugas akhir dari manajemen bisnis atau program studi manajemen bisnis Universitas Catur Insan Cendekia. Ya. Em, Langsung saja dalam tugas akhir ini di minggu lalu kan sudah saya sampaikan tentang strukturnya, mulai dari front matter, isi, dan penutup atau bagian akhir. Nah, front matter diawali dengan ini apa namanya cover ya, halaman cover. Ini saya ambilkan contoh dari punya teman kita yang tahun 2020 ini lulus, dia sudah sidang. Nah, punya Rizky Dwipta Abriani. Ya, seperti ini contoh covernya ya. Ada judul di paling atas, kemudian ini pernyataan tentang tugas akhir diajukan untuk memenuhi syarat, bla 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 dan seterusnya. Kemudian ada logo, di sini logonya seperti ini dan siapa yang menyusun. Nah, di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis Universitas Catur Insan Cendekia Cirebon 2020. Nah, ini covernya seperti itu ya. Kemudian halaman selanjutnya abstrak. Nah, abstrak ini disusun dengan yang pertama informasi tentang penulisnya dulu. Nama, NIM, kemudian judul dan pembimbing. Ya. Setelah itu baru kemudian disusun isi dari abstrak. Abstrak ini merupakan namanya juga abstrak, ringkasan, bukan kesimpulan, tapi kesimpulan masuk di dalamnya. Jadi mulai dari judul, kemudian mengapa menulis atau membuat tugas akhir seperti ini, ada alasannya, kemudian kemana objek subjeknya, kemudian digunakan alat analisis apa, nah, terakhir ada hasil-hasilnya, dan baru nanti disampaikan di sini kata kunci. Kata kunci itu kata-kata yang dipakai yang ada hubungannya dengan judul gitu ya, atau tema dari eh, tugas akhir kita ini. Dalam hal ini kata kuncinya komitmen organisasi, kinerja karyawan, CV2 Putra Mandiri Cirebon. Ya sebenarnya sih komitmen organisasi, kinerja karyawan eh, sudah cukup. Kemudian perlu diingat dalam hal ini masih di front matter ini ya. Perhatikan di sini penulisan halaman. Ini halaman I kecil ya, I kecil 2. Karena di cover tadi sudah dihitung 1, makanya kemudian di sini dihitung itu 2, I kecil 2. Selanjutnya ada pernyataan originalitas. Ya. Pernyataan originalitas di sini ini menyampaikan tentang bahwa tulisan yang dibuat ini adalah asli, bukan bukan merupakan tulisan yang saduran, gitu ya. Ini pernyataan originalitas. Ya, jadi pernyataan originalitas itu harus ada. Ya, pernyataan originalitas harus ada karena memang eh, untuk menghindari plagiarisasi gitu ya. Jadi tanggung jawab
kita. Bentuknya seperti ini. Terus ini adalah tentang lembar pengesahan gitu ya. Lembar pengesahan ini harus selalu ada, atau setelah nanti diuji kita akan tahu siapa penguji 1 dan penguji 2-nya. Susunannya lembar pengesahan begini, ada judul, kemudian ada penulis, kemudian ini pernyataan, kemudian disetujui oleh pembimbing, pembimbingnya siapa, kemudian dewan penguji. Nah, kalau sudah ini ditandatangani gitu. Selanjutnya masih di front matter ada halaman moto dan persembahan. Nah, ini moto dan persembahan itu Anda sendiri yang mencari atau menetapkan, membuat apa sih motonya, kemudian persembahannya. Nah, dalam hal persembahan ini silahkan bebas, hanya saja bukan berarti bebas sebebas-bebasnya begitu ya. Bebas tapi tetap menggunakan aturan gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah moto, kata pengantar. Ya, kata pengantar masih termasuk dalam front matter, masih di depan ya. Maka halamannya juga masih pakai Romawi kecil. Nah, ini kata pengantar. Kata pengantar ini isinya ya ucap syukur bahwa kita sudah bisa menyelesaikan tugas akhir, kemudian juga apa sih tugas akhir ini, dan akhirnya ucapan terima kasih kepada berbagai pihak. Di sini ada rektor, nanti yang kalian ditambahkan ada dekan, ada kaprodi, ada pembimbing, dan seterusnya ya, itu disampaikan seperti ini. Ini ucapan-ucapan yang eh, secara formal gitu ya, bukan beda dengan yang di persembahan tadi. Ya, kemudian setelah itu daftar isi. Daftar isi ini saya ambil contoh untuk yang pertama saja. Artinya kita lihat di sini ada angka Romawi kecil ya. Mulai dari abstrak, pernyataan, originalitas, halaman pengesahan, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya. Setelah itu baru bab 1 itu isinya apa saja, ini Anda urai. Dan seterusnya sampai habis gitu ya. Setelah itu ada daftar gambar. Nah, daftar gambar itu menunjukkan bahwa setiap gambar dari yang kita sajikan dalam tugas akhir ini selalu ada keterangannya. Maka kemudian masuk dalam daftar gambar. Nah, ini keterangannya itu misalkan gambar 1.1 kerangka pemikiran halaman 15. Maksudnya apa gambar 1.1? Di sini gambar 3.1, 3.2, 4.1, 4.4, nah, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah artinya gambar 1.1 itu ada di bab 1, gambar nomor 1 di bab 1. Di bab 1 nomor 1 kerangka pemikiran. Gambar 3.1 artinya gambar di bab 3 nomor 1. Gambar di bab 4 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Seperti itu ya, ini daftar gambar. Kemudian ada daftar tabel, biasanya memang tabel itu lebih banyak dari gambar, tapi itu tidak selalu relatif gitu ya. Intinya sama, setiap tabel itu harus ada gambarnya, harus ada keterangannya gitu ya. Tabel 1.1 artinya sama, tabel pertama di bab 1, tabel 2.1, tabel pertama di bab 2, dan terus sampai habis. Jadi semua ada keterangannya. Kita mulai masuk di bab 1. Bab 1 seperti ini. Bab 1 pendahuluan. Ya, latar belakangnya di sini disebutkan tentang apa sih alasan pemilihan judul tadi ya.
Kenapa memilih judul itu? Nah, kita coba tengok sebentar judulnya, ada yang masih ingat? Nah, pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada CV 2 Putra Mandiri. Kalau kita lihat, ini judul terakhir yang hanya menggunakan 2 variabel. Untuk Anda nanti tidak boleh hanya 2 variabel, kecuali IPA itu ya. Nah ini kecuali teknik analisis IPA. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan itu 2 variabel, komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Nah, hubungannya dengan pendahuluan, di pendahuluan ini mesti bicara tentang hal itu, gitu ya. Mengapa begitu ya, ada organisasi, ada komitmen, ada kinerja, semuanya mesti dibahas. Nah, setelah latar belakang sekitar 3 atau 4 halaman latar belakang, kemudian baru masuk ke pokok masalah. Pokok masalah itu disampaikan dalam bentuk kalimat tanya, seperti ini ya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan masalah. Nah, atau sebenarnya sih ini pokok masalah sebagai berikut. Bagaimana kondisi komitmen organisasi pada CV 2 Putra Mandiri? Bagaimana kondisi kinerja? Bagaimana pengaruh? Nah, ini terakhirnya disebutkan seperti judulnya karena memang inilah yang akan dianalisis. Kemudian tujuan penelitian di sini menjawab dari masing-masing pokok masalah. Kalau pokok masalahnya ada 3, maka tujuan penelitiannya juga ada 3. Contohnya, bagaimana kondisi komitmen organisasi pada CV 2 Putra Mandiri Cirebon. Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui kondisi komitmen organisasi pada CV 2 Putra Cirebon. Nah, perhatikan ini bagaimana kondisi, sedangkan di sini untuk mengetahui. Artinya, tujuan ini menjawab pokok masalah yang ada. Itu ya, paham ya, saya rasa. Kemudian kita lanjutkan manfaat penelitian. Ya, ini disebutkan saja manfaatnya. Ada manfaat teori, kemudian ada manfaat bagi perusahaan. Ya, kemudian jangan lupa di sini ada hipotesis juga, karena penelitian kita kebanyakan penelitian yang menjawab hipotesis, maka sebutkan, tuliskan hipotesisnya. Ya, oke. Nah, dalam hal ini tadi kita bicara tentang metodologi. Nah, tuh, tinggal kelihatan ya, F-nya metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian ini membahas atau membicarakan tentang apa saja kriteria-kriteria yang dipakai. Nah, kembali ke halaman-halaman yang ada, saya akan memberitahukan dulu tentang penulisan halaman. Ini tadi kalau di front matter di depan ya, termasuk daftar tabel, halamannya di bawah center ya, tengah ya. Semuanya, dan ini menggunakan huruf Romawi kecil. Tapi ketika masuk di bab 1 pendahuluan, nah halamannya sudah menggunakan angka Arab 1, 2, 3 biasa, itu sering disebut sebagai angka Arab. Untuk di kita ada di center bottom di bawah. Yang ada babnya ya, yang ada babnya. Setelah babnya dilalui, nah di sebelah kanan atas seperti ini, di sebelah kanan atas. Ya, terus oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kita bicara setelah hipotesis, kemudian metodologi penelitian. Apa sih isinya metodologi penelitian itu? Ya,
Yang pertama akan bicara tentang jenis penelitian. Ya. Oke, di sini juga mungkin pertama kali Anda lihat ya, apa yang dimaksud di sini ya. Ini halaman 10 ya di sini ya. Yang telah dirumuskan dan dipergunakan untuk mencapai tujuan. Profesor Dr. H. Hadari Nawawi 2001. Sebenarnya inilah penulisan kutipan. Kalimat di atasnya itu adalah kutipan dari bukunya Profesor Dr. H. Hadari Nawawi yang terbit tahun 2001. Sebenarnya selanjutnya nanti untuk Anda penulisan seperti ini seperti di bab daftar pustaka nanti tidak perlu ada gelar apapun begitu ya, tidak perlu disebutkan. Langsung saja Hadari Nawawi 2001. Itu artinya sih memang kutipan di atas dikutip dari buku Hadari Nawawi yang terbit tahun 2001. Nanti ada Hadari Nawawi 2003, tulis lagi saja Hadari Nawawi 2003 dan seterusnya. Nah, inilah kutipan gitu ya. Kutipan ini sering dalam bahasa lain disebut dengan citasi atau dalam bahasa Inggris citation. Kutipan ini menjadi penting dan tidak bisa kita tinggalkan atau tidak bisa kita hindari karena kutipan ini adalah merupakan suatu referensi rujukan dari mana alasan-alasan atau pemikiran-pemikiran orang lain yang masuk dalam tulisan kita gitu ya. Nah, ini tentang jenis penelitian, kemudian tentang populasi. Setelah populasi ada sampel, kemudian baru variabel penelitian. Nah, variabel penelitiannya tadi ada dua kan ya. Di semua hal ini ada citasinya. Kemudian sumber data, ada data primer, data sekunder, kemudian 6 ada uji instrumen penelitian. Nah, uji instrumen penelitian ini dilakukan apabila penelitian kita berdasarkan penelitian yang menggunakan kuesioner. Instrumen penelitiannya terutama kuesioner. Nah, harus ada uji, maksudnya yang kita buat kuesionernya itu sudah valid dan reliable belum gitu ya. Itu karena penting supaya memang hasilnya ya valid dan reliable gitu ya. Nanti kita pelajari secara terpisah ini di uji validitas dan uji reliabilitas mungkin di semester selanjutnya. Yang ketujuh, alat pengumpulan data. Data yang kita ambil dikumpulkan dari mana? Ada dari observasi, ya observasi, dari wawancara, dari kuesioner. Nah, ini sumber-sumber yang merupakan data-data primer dan data-data sekunder. Jadi kuesioner ini karena kita gali secara langsung kepada objek atau subjek yang kita tuju, maka ini merupakan data primer. Ya, sedangkan observasi bisa jadi dari observasi itu kita mengumpulkan data yang ada begitu ya, yang sudah ada. Ini menjadi data-data sekunder, sedangkan wawancara bisa saja mengandung dua data itu, sekunder dan primer. Intinya kalau data primer itu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui proses mengambil data secara langsung dengan instrumen tertentu. Ya, bisa menghitung, mencacah, termasuk membuat kuesioner. Ya. Nah, ini kerangka teorinya disebutkan di sini, dituliskan. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan gambar 1.1 kerangka pemikiran. Nah, jangan lupa sumbernya harus disebutkan. Di sini kebetulan data diolah oleh penulis. Nah, kemudian baru dibuatkan rencana penelitian. Kita masuk bab 2. Nah, ingat ya, setiap bab
kemudian nomor halamannya berubah. Ini nomor halamannya ada di bawah. Ya. Di bab 2, landasan teori itu berisi tentang pengertian-pengertian. Artinya pengertian-pengertian yang dipakai dalam penelitian ini. Sebenarnya bukan hanya yang berhubungan dengan variabelnya saja, bukan hanya itu, tapi alat analisisnya nanti juga disebutkan gitu ya. Kemudian sampai kalau variabel yang digunakan misalkan ada 3 variabel, 4, 5 sampai 10 variabel silahkan, tapi dasar pemikirannya dari referensi-referensi juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, ini masih seperti tadi ya. Di sini apalagi sumbernya dari banyak buku, dari banyak literatur, bisa dari jurnal atau penelitian lain gitu ya. Nah, ini contoh dari penggunaan penulisan tabel gitu ya. Tabel 2.2, indikator komitmen organisasi. Nah, ini kan ini merupakan contoh penulisan tabel. Tabel ini selalu ditulis di atas tabelnya. Ini kan tabelnya, kemudian keterangan tabel ditulis di atas. Nanti berbeda dengan gambar. Nah, indikator ini adalah merupakan turunan dari variabel. Variabelnya apa? Kemudian dari variabel itu memunculkan adanya indikator. Turunannya itu berupa indikator. Nah, dalam indikator itu terkandung ada dimensinya. Mungkin kalau indikatornya dalam, maka kemudian ada pembagian lagi. Ada komitmen efektif barangkali dimensinya, ada komitmen normatif, ada komitmen berkelanjutan. Nah, ini tentu saja berhubungan dengan variabelnya di sini. Variabelnya adalah komitmen organisasi. Dan jangan lupa harus disebutkan sumbernya dari mana. Ini kita mengambil pengertian komitmen organisasi dari siapa sih? Di sini menurut Allen and Mayer, gitu ya, tahun 97. Nah, disebutkan ini definisinya. Nah, dari definisi ini mereka mempunyai dimensi, kemudian indikator. Nah, apa sih fungsinya kita menyebutkan? Inilah definisi operasional ya, yang pernah saya tugaskan kepada kalian. Definisi operasional ini atau para operasional variabel nanti untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner. Ya, jadi artinya kuesioner itu disusun berdasarkan indikator dari variabel yang dipakai, tidak boleh ngarang sembarangan begitu ya. Harus ada dasar hukumnya, dasar pemikirannya. Ya, terus di sini selalu disebutkan ada sumber pustaka atau sumber rujukan yang digunakan. Nah, tabel 23 ini indikator dari yang lainnya. Kemudian tabel 24 hasil penelitian terdahulu. Nah, ini penting. Kalian nanti dalam tugas akhir harus ada hasil penelitian terdahulu. Dan itu disyaratkan adalah dari jurnal. Bukan tugas akhir teman-teman saudara yang langsung diperoleh, tapi yang harus sudah masuk jurnal. Gitu ya. Itu wajib ada. Itu makanya kemarin kan ditugaskan untuk mencari jurnal. Jurnalnya apa? Direview jurnalnya itu karena seperti ini kita pakai nanti jurnal-jurnal seperti itu bukan hanya sekedar tugas biasa, kita nanti pakai jurnal itu jadi bahan referensi terutama yang menjadi dasar pemikiran kita, yang hampir sama dengan penelitian kita,
sama persis kan susah juga, tapi yang hampir sama, yang membicarakan hal yang sama, variabel yang sama, atau objek subjek yang sama, boleh itu dijadikan sebagai referensi, sumber referensi, dan ini harus dari jurnal, syaratnya begitu ya. Bisa jurnal nasional, bisa jurnal internasional lebih baik. Kemudian juga tahunnya nanti dibatasi, tahunnya itu eh, tahun 5 tahun terakhir. Itu kalau di internasional lebih ketat 3 tahun terakhir. Ya. Oke, kemudian analisis data. Nah, ini masih di bab 1 ya. Analisis data ini juga sorry, di bab 2. Analisis data ini diuraikan secara lebih mendalam lagi. Dia bicara tentang analisis regresi linear berganda dan seterusnya. Nah, oke, kita lanjutkan ke bab 3. Bab 3 ini isinya tentang gambaran umum perusahaan. Jadi mulai dari profil perusahaan, sejarah berdirinya perusahaan, kemudian ada proses-proses, ya, ada struktur organisasi, ada tugas-tugas dalam struktur organisasi, kemudian ada produk. Nah, terakhir di bab 3 itu ditampilkan tentang kuesioner, rencana kuesioner. Kuesioner ini boleh ditampilkan di sini setelah disetujui oleh pembimbing, dan nanti kuesioner itu boleh jalan apabila sudah melalui proses seminar. Seminar dinyatakan oke, dinyatakan lulus, nah baru kemudian boleh menyampaikan, mengedarkan kuesioner. Kita lanjut ke bab 4. Bab 4 ini isinya analisis data. Yang pertama dibicarakan adalah tentang karakteristik responden. Karena kan kita melakukan penelitiannya menggunakan kuesioner. Jadi karakteristik respondennya kemudian kita sampaikan di sini. Alur di bab selanjutnya sebenarnya sama gitu ya, seperti di bab 1 tadi ya. Harus bersambungan. Jadi misalkan gini, dari judul, latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, landasan teori, ya, sampai ke analisis data, alurnya sama. Kalau ada 3 pokok masalah ya semuanya itu akan membahas 3 itu gitu ya. Teorinya ya terhadap 3 itu gitu ya. Kemudian data-datanya ya terhadap 3 itu di bab 3. Nah, apalagi bab 4 analisis data. Analisis data juga seperti itu, mulai dari pertanyaan pertama. Ya, ini karakteristik responden. Kemudian, nah ini tabel tentang total hasil penelitian variabel X komitmen organisasi. Ini saya lompat-lompat ya, bukan dihasilkan semuanya ya, bukan dicantumkan semua, tapi saya lompat-lompat. Tabel 48 ini total hasil penelitian variabel X tentang komitmen organisasi. Ini sebenarnya namanya adalah tabulasi. Tabulasi. Artinya kan kalian tahu ini. Ini ada butir-butir pertanyaan, kemudian ke bawah adalah responden. Tergantung jumlah respondennya. Kalau respondennya ada 100, berarti ini akan sampai 100 ke sana. Terus ini di variabel pertama komitmen organisasi atau X. Ada 6 pertanyaan, P1, P2, P3, P4, P5, P6 total. Nah, ini 4, 5, 4, 4, 4, 5. Ini adalah hasil jawaban responden ke-1. Kemudian yang di bawahnya ini responden kedua. Apa sih jawabannya? 4. Ya, sesuai dengan ketentuan di kuesionernya, gitu ya. 4. Biasanya memang ini menggunakan skala Likert, namanya skala Likert. Jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Jadi misalkan pertanyaan 1 jawabannya ada sampai 6 sampai
pertanyaan ini jawabannya terbatas gitu ya. 1 sampai 5 skala Likert 1 sampai 5. Maksudnya gimana sih skala Likert 1 sampai 5 itu? Satu jawaban misalkan yang penting, ya sangat penting, ya, urutannya misalkan dari 5. 5 itu sangat penting, 4 penting, kemudian 3 netral, 2 tidak penting, 1 sangat tidak penting. Nah, seperti itu muncul ya. Ya, kemudian ini hasilnya perhitungan dengan regresi. Ya, ini kriteria-kriterianya. Anda pun nanti bisa menghitung seperti ini. Nah, setelah itu di bab 4 itu terjawab semua ya tadi ya. Jadi harus semua pokok masalah terjawab. Kemudian di bab 5-nya kesimpulan dan saran. Ini juga masih ada hubungannya dengan pokok masalah tadi ya. Kalau pokok masalahnya ada 3 tadi, maka kesimpulannya juga ada 3, menjawab 3 hal. Yang pertama bagaimana kondisi komitmen, nah ini dijawab, disimpulkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua dan seterusnya harus ada semuanya. Kesimpulan dan saran, sarannya juga begitu. Sarannya juga kalau ada 3, kesimpulan 3, sarannya juga 3. Jadi nggak kemana-mana. Kemudian tentang daftar pustaka, ini penulisan daftar pustaka seperti ini. Dalam daftar pustaka ini 1 spasi ya, dan setiap spasi ada jarak antar spasi 1 ketukan. Nah, ini menjorok masuk, kemudian penulisannya itu berdasarkan abjad ya, A, B, C, dan seterusnya. Jadi daftar pustaka bisa banyak. Daftar pustaka paling tidak sih kalau ini buku ya. Anda lihat ini daftar pustaka yang dari buku. Kemudian ada daftar pustaka yang berupa jurnal gitu ya. Berupa jurnal. Kemudian ada yang dari website. Ya. Oke, kemudian ini lampirannya hasil-hasil atau gambar-gambar dokumentasi waktu di sana. Saya rasa begitu. Jadi ya, terus ini ada tentang ketentuan kutipan ya. Ini seperti yang sudah disampaikan tadi tentang kutipan. Contohnya kutipan seperti ini ya. Kemudian juga tentang masih kutipan. Ini kalau kutipan yang disampaikan dalam bahasa Inggris, contohnya seperti ini. Oh ya, daftar pustaka udah. Oke, ini keterangan tentang tabel, judul tabel seperti ini ya, terus ada sumber tabel di atas. Nah, kemudian kalau gambar diagram seperti ini. Gambar 41 diagram persentase apa begitu ya. Sumbernya seperti ini dituliskan. Ya, ketentuan dalam tata tulisnya kertasnya A4. Ya, kertasnya A4 80 gram. Kemudian fontnya atau hurufnya Arial ukuran 12. Spasinya double. Nah, ini marginnya left 4 cm. Kemudian top right bottom 3 cm. Ya, mudah dipahami saya rasa ini. Ya, oke. Terima kasih, saya rasa begitu ya. Silahkan dicermati lagi. Nanti akan saya buatkan kuisnya dan tidak akan muncul dalam waktu dekat. Yang penting siap saja, seperti itu. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf, tugas-tugas akhir diperhatikan ya nanti sama untuk kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.